kembali lagi bersama Political Institute. Hari ini saya bersama Bang Din Salahuddin, mantan Ketua DPP IMM periode 2016-2018. Gimana kabar, Bang? Kabar baik, Adinda. Terima kasih Direktur Politika Institute sudah mengundang saya. Memang bangsa sekarang ini butuh istilahnya energi intelektual, Bang, untuk Presiden Jokowi. Pusing, Bang, sekarang ini Presiden Jokowi, Bang. Iya. Artinya ada minus 5,3% kalau salah, Bang. Iya, betul. Tapi yang harus kita diskusikan hari ini, Bang, ketika bangsa ini carut marut, dibayang-bayangi oleh resesi ekonomi, tapi posisi mahasiswa ini yang mungkin kita diskusikan, Bang. Di mana sebenarnya memang arah gerakan mahasiswa hari ini, Bang Din? Terima kasih telah diundang saya di dialog interaktif ini, dialog yang cukup produktif. Saya kira Politika Institute mengambil bagian yang penting untuk memajukan bangsa ini dari sisi intelektual, melalui dialog, seminar, dan sebagainya. Ya. Oke. Memang semua kita tidak menginginkan kehadiran pandemi COVID-19. Karena bicara resesi juga tidak terlepas dari dampak buruk dari hiruk-pikuk perjalanan pandemi COVID-19 ini sejak Maret itu sampai saat ini. Dan kalau kita melihat angkanya cenderung naik secara signifikan. Ya, sekarang kemarin kita melihat pengumuman satuan tugas COVID-19 itu sudah di angka 128.000 yang terkonfirmasi positif. Oke, terkait dengan mahasiswa ya, kita masuk di ruang gerakannya. Di dalam gerakan itu kan ada banyak kelompok mahasiswa yang terafiliasi, ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada Himpunan Mahasiswa Islam, ada Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, kami gitu ya, ada Gemeni dan lain-lain gitu ya. Tentu elemen-elemen ini juga tidak bisa jauh dari kondisi bangsa saat ini. Mengingat dari data kita terakhir bahwa Indonesia sudah pertumbuhan ekonomi kita masuk pada minus 5, sekian gitu ya. Iya, nanti kuartal kedua, Bang. Iya. Nah, ini menunjukkan masuk di ruang resesi, itu kemerosotan ekonomi bangsa. Nah, pertanyaan penting, lantas mahasiswa ada di mana kondisi saat ini? Di saat bangsa menuju jurang resesi ini, kira-kira mahasiswa ada di mana? Tapi saya ingin begini, saya refleksi begini. Ketika ya mungkin saya ini kan ya betul pernah jadi ketua DPP IMM periode 2016-2018. Tapi kan hari ini kita ini sudah keluar dari struktural itu, sudah jadi alumni, tapi setidaknya kita punya perjalanan terkait gerakan. Kita masih ingat bahwa sebut gerakan ya kita pasti ingat dengan kata kontrol. Sebut gerakan pasti kita teringat kata perubahan, ya kan? Agent of control, agent of change gitu ya. Nah, itulah mahasiswa. Nah, lantas sekarang pertanyaannya ya di mana mahasiswa saat menuju resesi ini? Yang pertama saya amati ya gerakan-gerakan mahasiswa sampai hari ini belum masif dan bahkan cenderung kita tidak melihatnya gerakan itu. Contoh soal kontrol. Ya sederhana saja, misalnya di lingkungan parlemen, lingkungan istana itu kan ada gerakan-gerakan mestinya ya. Walaupun kondisi pandemi tentu mengikuti protokol kesehatan. Tapi kan cenderung masyarakat umum yang terlibat di aksi-aksi ini menyampaikan aspirasi kondisi bangsa kan. Ya kita sadari bahwa di gerakan-gerakan itu ada mahasiswa, cuman kan tidak terkonsolidasi atas nama gerakan kan. Atas nama IMMK, atas nama HMIK, atas nama kami atau atas nama Gemeni, BMKRI dan lain-lain. Ini kan jadi kerinduan publik, kerinduan rakyat Indonesia
sepertinya mahasiswa lepas kontrol dari situasi bangsa saat ini. Mestinya kan harus secara serius bagi gerakan. Ini momentum sesungguhnya, momentum bagi gerakan untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Ya, kalau kita tidak kontrol ini pemerintah melalui gerakan mahasiswa, ya pemerintah merasa nyaman dengan caranya gitu. Nah ini yang saya maksud bahwa mahasiswa harus masuk di ruang kontrol itu dulu dengan melalui berbagai macam kegiatan, baik melalui kalau sekarang kan ada media ya yang perlu digerakkan secara masif mestinya. Di sisi lain kelemahannya adalah antara organisasi ini ada gerakan terpisah gitu. Artinya organ-organ ini kan bergerak sendiri-sendiri. Ini kan satu kelemahan sesungguhnya. Saya kira begitu, Pak Jainur. Tapi begini, Bang, apakah dengan perubahan cara gerakan, ini kan cara gerakan yang berubah hari ini, artinya kan yang dimaksud oleh cara atau banyak instrumen yang tentunya dipilih hari ini, infrastruktur yang dapat digunakan kayak tanpa turun di lapangan, sebenarnya kan mahasiswa-mahasiswa kan dapat melakukan gerakan-gerakan visual seperti menuntut dalam bentuk pernyataan sikap tertulis ataupun divisualkan, divideokan dan sebagainya. Tapi seolah-olah hari ini kan tidak nampak juga, Bang. Maksudnya, apakah memang mahasiswa hari ini kehilangan roh? Istilahnya kalau istilah ada gerakan itu kan karena ada banyak ide, banyak yang dipikirkan hari ini. Artinya maksudnya saya itu kan gerakan itu kan refleksi dari pikiran gitu ya, kira-kira begitu, hasil refleksi pikiran. Apakah mahasiswa hari ini kehilangan nalar kritis atau pikirannya itu untuk memikirkan bangsa ini, Bu? Oke, iya memang soal gerakan jalan itu kan saya pikir tidak ada istilah matinya ya, tidak ada istilah matinya. Maksudnya kita ke jalan, ke lapangan, ke ini, saya pikir tidak ada istilah mati. Coba lihat aja perubahan-perubahan dunia dari dulu memang pola itu juga tetap dipakai kan sampai detik ini. Seperti peristiwa kemanusiaan di Amerika Serikat kan itu juga bukan digital doang, tapi gerakan aksi langsung kan. Nah, tapi tetap saja kita harus akui bahwa memang sekarang musimnya atau zamannya digital. Mestinya memang organisasi gerakan ini harus kreatif dalam, kalau memang tidak bisa di jalan, mesti ada kreativitas dalam melakukan gerakan istilahnya digital movement gitu ya, gerakan digital. Itu yang mesti dilakukan. Cuman memang lagi-lagi kita belum melihat gitu ya, baik di aksi nyata maupun di dunia digital gitu ya. Pertanyaannya tadi, ini dua-duanya kan tidak terlihat. Kira-kira masalahnya di mana kan gitu ya? Iya, itu yang harus dibongkar ini agar mahasiswa juga tahu sebenarnya ini. Artinya kan adanya gerakan mahasiswa di Jakarta, artinya kan daerah itu tidak ada yang tahu mereka, Bang, kondisi ya mereka bergerak juga di daerah-daerah ini kan tidak punya istilahnya energi untuk mendorong atau mendongkrak perubahan juga relatif kecil lah, Bang. Tapi ya, kan saya melihat begini, mahasiswa ini ada perubahan kultur cara hidupnya gitu ya, aktivis pada khususnya. Ini harus dibongkar perubahan kultur ini. Ya betul. Cara hidup. Mungkin ya kalau mungkin kita dulu kan bukan kita ya, maksudnya gerakan-gerakan aktivis zaman dulu itu kan kita memang terbawa arus soal digital juga sesungguhnya, ada euforia digital gitu ya. Ada, maksud saya nalar kritis itu hilang dengan sendirinya dengan adanya digital ini. Kenapa? Itu yang pertama ya. Kenapa? Karena kita disibukin dengan digital tanpa kita melihat hal lain dari fungsi digital itu. Ya kita coba lihat aja. Ya, coba lihat aja bahwa banyak aktivis ini kan sekarang lihat status medsosnya alay semua gitu loh. Tidak ada satu pikiran besar yang membuat status medsos. Ada yang tidak ada nilai positif gerakannya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau dulu makannya mungkin makan ya biasa di pinggir jalan gitu ya. Sekarang itu
kurang bagus jadi aktivis kalau bukan di tempat yang agak agak istimewa gitu ya tempatnya, mejanya keren, ruangannya agak bagus, nama kafenya pun harus prestisius gitu ya. Berarti kan ada kultur pragmatisme gitu. Oh iya. Ya, kita bisa melihat, ya kan? Coba kau jejak digital aktivis-aktivis Jakarta itu juga kau cek, hampir semuanya di kafe elit, ya kan? Ini kan satu masalah. Kita tidak melarang mereka masuk ke ruangan itu. Membahas ayat kecil di kafe. Iya, kita kan tidak melarang sebenarnya mereka ada di situ. Cuman kan pembacaan kita bahwa berarti mahasiswa sekarang, aktivis sekarang udah pada mewah-mewah gitu ya. Artinya dalam diri mereka sudah tidak ada masalah di bangsa ini. Itu kan pembacaan publik, itu bebas publik menilainya. Artinya mahasiswa ya udah. Kalau mereka bahas pragmatisme gerakan, apakah seluruh OKP ini, terutama OKP nasional kayak HMI, IMM, GMNI, PMKRI, atau kami, PMI dan sebagainya, apakah tidak terlibat dalam politik praktis yang dalam tanda kutip ini kan bersekongkol dengan kekuasaan atau pemerintah, padahal kan mereka juga tidak dilarang untuk membangun jejaring dengan pemerintah, tetapi ada batasannya gitu. Tetapi apakah ini tidak ada kebablasan dalam hal ini sehingga mati gerakan hari ini kalau berbicara pragmatisme, Bang? Saya sih sebenarnya tidak menuduh secara kelembagaan bahwa mereka itu saat ini membawa organisasinya di ruang pragmatisme. Yeah. Tapi kan kita bisa melihat secara personality orang-orang itu, siapa saja dan di mana mereka, kan kita bisa menilai, gitu kan? Dan dari personality itulah mempengaruhi kelembagaan, sehingga pada akhirnya kita agak pesimis melihat gerakan gitu. Ya tentu berpengaruh, namanya pragmatisme itu sangat berpengaruh. Segala aksi-aksi kita, baik aksi nyata maupun aksi digital gitu, sangat berpengaruh. Contoh saja misalnya, ada beberapa kawan kita udah di posisi strategis di pemerintah, kan ini satu masalah dalam gerakan. Itu tidak bisa dipungkiri. Itu kau mau ngomong misalnya saya ini jadi ketua organisasi salah satu mahasiswa gitu ya, ketua organisasi gerakan salah satu lah dia. Saya masuk di tataran pemerintahan, nggak mungkin lah saya banyak ngomong kan sederhananya begitu ya. Tapi kan kita nggak tahu gitu, apa dasar pemikiran mereka masuk di ruangan itu. Dan sering saya katakan bahwa jangan khawatir jadi aktivis itu, insya Allah alumni aktivis itu ada tempatnya nanti. Jangan memaksa diri untuk segera berada di situ kan begitu. Ya, maksudnya saya kan kita tidak melarang ketika sudah selesai di dalam pengurusan ataupun sudah menjadi alumni. Tapi konteksnya hari ini kan yang aktif sebagai yang mengemban atau aktif sebagai mahasiswa atau mengemban amanat di organisasi mahasiswa hari ini itu yang kita khawatirkan. Ya, ada tambahannya. Coba kamu baca ya, di seluruh pelosok negeri ini ada yang masih dalam struktur organisasi, tapi sudah ada yang masuk di lembaga pemerintah walaupun sifatnya independen. Misalnya di komisioner, saya harus ungkapkan ini masalah sebenarnya. Masih struktur, tapi sudah bekerja di lembaga negara gitu. Lembaga itu kita menyadari pasti punya aturan tersendiri agar orang-orangnya tidak boleh bergerak di luar apa yang menjadi tanggung jawabnya di lembaga itu sendiri kan. Di lembaga. Iya, maksudnya dengan ditawarkan lembaga-lembaga secara langsung atau tidak langsung itu kan bagian mungkinkah itu yang menyebabkan juga gerakan mahasiswa terjebak di dalam atau hari ini vakum. Betul. Tentu saya ada beberapa kontak ya, aktivis-aktivis kita. Saya bilang, kau gerak dong, kau banyak ini loh, lakukan ini dong. Tidak bisa bang, kita ini kan ada di sini, masalahnya kita begini-begini kan. Itu sederhana ya, sederhana sekali. Cuman kan kalau ada jumlahnya ratusan orang seperti itu, ya matilah gerakan itu kan begitu.
bukan ini ketum-ketum ataupun BPH-nya aja yang terlibat di situ, mati lah gerakan itu. Apalagi kalau ketum dipegang, Bang. betul. Saya kira perlu ada apa ya, kebangkitan ya bagi, apalagi musimnya, momennya ini, momen pandemi, tentu perlu keterlibatan gerakan mahasiswa. Jadi kan gerakan mahasiswa itu kan tidak perlu dalam bentuk bantuan fisik, tapi kan pikiran, idenya, aspirasinya juga kan akan menjadi satu catatan penting bagi negara kan gitu. Ya mestinya saat ini OKP ini ya bersanding gitu. Terlihatnya kan jalan sendiri-sendiri. Yang ini jalan sendiri, yang itu jalan sendiri, ya kita kan tidak mau. Mestinya keinginan kita itu mereka jalan berdampingan, apapun warna benderanya. Itu yang paling penting misalnya saat ini. Itu satu kontribusi besar. Tapi jika anak mudanya, aktivisnya udah cerai-berai, ya kita tidak banyak berharap soal ini. Sehingga soal resesi ini paling orang-orang tertentu yang bicara tentang ini, terutama orang-orang yang ekonom ya. Itu aja yang bicara sekarang. Nah, kalau aktivis jangan berharap bicara ini, ya mereka tidak akan mungkin gitu. Padahal di dalam organ itu kan ada anak ekonom, ya kan, ada fakultas ekonomi, ada akuntansi, dan mereka mengerti dan paham betul tentang resesi. Ya mestinya kan pikir-pikiran anak-anak yang di situ kan bisa jadi satu ide besar buat gerakan. Coba misalnya gini, ada webinar enggak dari gerakan ini, webinar bersama misalnya ya, tentang resesi ekonomi, kan kita belum lihat juga. Ya kalau dilihat cabang-cabang atau daerah-daerah ya ada 1-2, cuman kan tidak masif, itu kan inisiasi aja, tapi bukan gerakan ya, itu inisiasi per daerah. Coba misalnya kalau dari pusat yang menggerakkan, insya Allah daerahnya itu akan serempak. Bila sampai saat ini dengan kondisi bangsa yang masih di dalam bayang-bayang resesi, istilahnya kuartal kedua ini kan minus 5, sekian, kemudian kalau kuartal ketiga itu minus lagi, itu sudah menjadi resesi. Itu kan teori resesi ekonomi itu, Pak. Berbulan-bulan berturut-turut ketika minus pertumbuhan ekonomi, itu sudah masuk resesi ekonomi, kemerosotan ekonomi. Ya maksudnya saya, kok mahasiswa enggak punya nalar kritis untuk membaca itu saat ini. Apakah maksudnya saya, Bang, jika hari ini kan kita mendengar juga koalisi menyelamatkan Indonesia yang dicetus, yang dimobilisasi oleh tokoh-tokoh Pak Dina Samsudin, Rocky Gerung, kemudian Refli Harun berkumpul membangun koalisi menyelamatkan Indonesia. Dan kami lagi singkatannya, Bang, kami itu kan identik dengan koalisi gerakan mahasiswa dulu itu. Ya, sekarang betul. Diambil alih oleh tokoh-tokoh tua. Padahal tokoh-tokoh tua ini kan progresif. Yang progresif yang kita banggakan Sumpah Pemuda ini kan tokoh muda ini progresif. Tokoh tua itu selalu memapankan status quo. Mahasiswa tidak progresif. Tapi di mana progresifnya sekarang? Itu heran kita ini. Saya khawatir Pak Din dan kawan-kawan itu, Prof Din dan kawan-kawan itu bergerak karena resah ketidakadaan gerakan mahasiswa gitu. Itu kekhawatiran saya ya. Sehingga ambil nama pun juga tidak jauh-jauh amat dengan akronim gerakan mahasiswa yang lalu gitu kan, 20 tahun yang lalu. Misalnya kami kan memang itu yang digunakan dulu untuk mengkonsolidasikan seluruh gerakan kan. Iya, Bang, itu yang menyatukan gerakan mahasiswa kami. Cuman bedanya dulu kan pemuda, mahasiswa. Kalau sekarang ya orang tua gitu loh. Nah, itu seperti yang saya katakan dari awal tadi, bahwa banyak melakukan gerakan di luar sana ini itu dimotori oleh orang kelompok-kelompok bukan statusnya pemuda lagi, yang mungkin nalar kritisnya masih terpelihara dengan baik sejak mahasiswanya kan gitu.